dulu. Apa dia tuh? Apa kita deketin aja? Apa itu, Kang? Itu apakah mukanya muka orang atau muka binatang tuh? Kayak binatang. Astagfirullahaladzim. Ini. Astagfirullahaladzim. Tenang, Bah. Astagfirullahaladzim, Bah. Assalamualaikum, Bah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Baik sahabat semuanya, kita kembali ke alam, kembali kepada perjalanan di bibir jalan, guna membaca setiap pitutur alam yang penuh dengan teka-tekinya, ya. Dan sebentar dulu, saya harus hati-hati karena licin ini lokasinya, ya. Ini lokasi ada aliran sungai, ya, yang menembus ke dalam goa sebelah sana. Dan konon ceritanya goa ini tembusnya ke pantai selatan. Ya, ini seru ceritanya kayak, ya. Sepertinya seru, ya. Mari kita mengkaji adakah bahasa baik di balik goa ini. Mari rendahkan ego, pikiran, batinnya supaya tidak gembrungsung dan tetap bening selayaknya air ini, ya. Air ini selalu bening. Yuk, pelan-pelan. Kita lihat dulu lokasi yang dimaksud, karena kita belum mengecek sebelumnya. Seperti ini keadaannya ini teman-teman nih, banyak apa namanya ini paralon-paralon untuk mengambil air di dalam sana. Kan ini sumber airnya. Air ini apakah dari lautan, apakah ini dari sumber, nggak tahu, ya. Tapi ceritanya ini adalah tembus ke wilayah pantai selatan. Kalau ini saya rasa tidak asin, ini airnya air tawar, ya. Berarti ini bukan dari air laut, air tawar. Karena kebanyakan kalau air dari daratan itu masuknya ke laut, bukannya ke sini, ya. Berarti ini air tawar, berarti ada sumbernya. Yuk, kita cari yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ini agak apa namanya itu, rendah nih. Wah, kesini nih, tapi airnya bening sekali. Alhamdulillah, ini luar biasa ini, ya. Ini ternyata di sini tuh ada dua cabang. Ini satu ke sana itu yang sempit ini, yang satu ke sana ini agak luas nih. Jadi ini mengandung sebuah makna perumpamaan yang mana kita harus bisa mengambil keputusan, memilih jalannya lebih luas. Arti yang dimaksud adalah jangan berpikiran sempit, jangan seperti ini nih. Yang ini tuh
sebuah makna orang yang selalu berpikirannya sempit, ya jalur neraka. Maka kita harus bisa mengambil keputusan untuk memilih jalur surga, jalur kebahagiaan hidup. Yuk kesini aja. Tuh. Aduh. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Karena ini runcing-runcing ininya nih. Nih, ini runcing-runcing. Nah, di sini ada apa ini namanya? Air terjunnya nih. Tuh. Ada air terjun, tapi ini dalam apa enggak nggak tahu kayaknya. Kita cek aja dulu. Sepertinya dalam nih. Nih. Jadi sumber airnya jadi jernih sekali airnya. Apakah bisa merangsang pikiranmu tetap jernih? Tetap bening? Yuk kita ikut bening aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Apakah kira-kiranya bisa ke sini, kameramen? Nih. Ini kayaknya agak rapi ya maksudnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan memasuki ke dimensi berikutnya, menembus ke gerbang gaib. Wah. Alhamdulillah. Bisa gak nih? Bisa. Alhamdulillah. Kita bisa melihat lorong-lorong yang ada di sini yang luar biasa ini. Meskipun agak sempit, tapi menurut saya ini luar biasa. Wah, keren banget. Itu apa? Itu apa itu? Panjang-panjang, siapa bayi itu? Kayak semacam ular tapi kepalanya kayak gitu tuh. Seperti mau dulu. Kayak mendekat deh. Kayak mendekat ke sini. Itu, coba lihat tuh. Apa? Apa kita deketin aja? Apa itu kan? Tenang. Tenang dulu yuk, deketin aja yuk. Assalamualaikum. Mbak. Punten. Itu manusia atau bukan? Maaf. Mbak. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Bukannya gini wujudnya sih. Oh, kita dulu. Coba perhatikan baik-baik dulu. Itu apakah mukanya muka orang atau muka binatang tuh? Kayak binatang. Maksudnya kayak wujud singa atau apa tuh? Tapi ada ekornya gede banget tuh, panjang banget tuh. Itu kayak ular. Itu belakangnya. Astagfirullahaladzim. Mbak. Assalamualaikum. Aduh, takut tapi nih. Aduh, hati-hati. Assalamualaikum. Maaf. Mbak, berarti dia menyambut kita. Sepertinya dia menyambut kita. Cuman kita belum tahu bahasanya, maksudnya apakah dia bisa nyambung ngerti dengan bahasa kita tidak? Wah, singa apa ini dia? Kan respon kan? Iya. Tapi kayak berekor loh, maksudnya kayak apakah ini ular atau bukan? Ular berkepala kayak gini. Astagfirullahaladzim. Mbak, Assalamualaikum. Ada dia. Kami mohon maaf Mbak, bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Tapi saya dengar suaranya deh. Iya. Kayak gini. Wah, itu tapi Jangan-jangan dia lagi bicara sama Kertanto kan? ya makanya itu saya coba untuk mendengarkan ya, coba ya. Karena ini bising sekali tuh, bising suara air gebrusuk tadi sampai ini. Kapan dulu? Baik, Mbak.
Mbak siapa namanya? Namanya Mbak Singa. Apa benar ini, Mbak? Astagfirullahaladzim. Mbak? Ih, tapi semakin sini makin dalam nih. Iya makin dalam ini. Coba lihat dulu nih. Kamera ke sana coba. Lihat dulu. Itu kelihatan nggak? Ih, adalah sanca. Astagfirullah. Sanca apa ini ya? Itu ekornya kelihatan itu. Iya itu tuh. Ekor hitam ini Iya ya. itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Asik Pol. Langsung orang aja nih ya. Ini Mbak, makin tenggelam. sini. Ini bukan. Oh, bukan. Wah, bukan ini ya. Apa itu kan tunggak bukan? Ini. Tolong larang aja. Mbak. Assalamualaikum. Awas nih. Hati-hati nih, sempit di sini. Mbak, Terus kan, kejar kan. kita dulu. Ya terus. Sampai Pol pokoknya. Nanti kita cari ininya apanya? Titiknya nih. Nah, sini lebih luas nih. Assalamualaikum. Ya. Kita ke sini nih. Jalurnya ke sini. Itu. Ih. Astagfirullahaladzim. Itu. Ini. Ini. Astagfirullahaladzim. Tenang, Bah. Tenang, Bah. Astagfirullahaladzim, Bah. Ih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bah. Maaf, Bah. Maaf atas kelancangan kami. Iya, Mbak. Baik. Kita sudah ditunggu sepertinya, tapi kita belum tahu dengan bahasa beliau. Mari kita ini kesempatan kita karena dia sudah muncul untuk menyambungkan batin kita. Mbak, pangapunten. Perkenalkan, nama saya Tarto, Mbak. Saya datang dari Cilacap. Sepertinya kita harus betul-betul sabar dulu. Mungkin belum saatnya dia menyambung kita. Kita sabar dulu, tenang dulu. Mudah-mudahan nanti bisa terhubung. Hah? Mbak? Mbak bisa bicara? Alhamdulillah, dia ayah kita. Kamu dengar gak? Mbak? Iya, saya Tarto, Mbak, maaf. Gini, saya kesini bukan atas apa namanya itu utusan siapa-siapa, tetapi saya datang sendiri murni karena pengen tahu dengan cerita-cerita di sini. Maaf, Mbak. Iya, alhamdulillah. Tadi atas anggungku kami mohon maaf, Mbah. Gini, saya pengen tahu sebenarnya Mbah itu manusia atau bukan? Maaf sekali. Leluhurku, beliau menyebutnya sebagai leluhur kita katanya. Maaf, Bah, bukannya apa-apa karena kami tidak tahu kok leluhurnya maksudnya wujudnya seperti ini. Maaf, Bah. Nggih, Mbah. Beliau mengatakan tenang dulu putuku. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Nah terus Mbak di sini ngapain, Mbak? Maksudnya kok tinggalnya di dalam sini, di dalam goa yang basah. Ini maksudnya ada air-airnya apa gak dingin, Mbak? Oh, nggih. Nggih. Ini teman-teman ya.
ini agak sulit dicerna karena memang seperti ini kita harus betul-betul menyelaraskan dulu supaya paham. Ternyata beliau ini meskipun wujudnya seperti itu adalah leluhur kita, yang dikarenakan ini bukan karena apa-apa, justru ada petunjuk baik di balik semua ini. Apapun yang kita lihat yang menurut kita jelek, itu belum tentu jelek buat kita, ya. Jadi beliau menyampaikan beliau sedang melakukan tapa teles di tempat yang basah. Jadi ini untuk menggiring kesadaran kita untuk selalu basah, untuk membangkitkan rasa dalam diri kita sehingga mudah terhubung dengan semesta, mudah terhubung dengan segala sesuatu, sehingga segala sesuatu pun mudah, termasuk rezekian itu mudah. Ini berlaku bukan buat dia, buat beliau, tapi buat kita yang melihatnya, ya. Pengeling-eling buat kita yang melihatnya. Dan adapun wujudnya seperti binatang ini, binatang seperti apa nih, kayak rasa ini mungkin seperti kayak singa, ya, singa atau macan. Ini untuk menetralisir rasa yang tidak nyaman dalam diri kita. Sebuah simbolis sifat binatang, sifat antara murka harus kita kendalikan. Jangan sampai seperti ini. Ini sebuah makna, ya. Dan termasuk ini ada itu ekornya panjang banget, itu sebagai wujud ular. Ini sama tadi, wujudnya adalah seperti kita harus bisa menetralisir rasa itu, maka segala sesuatu akan betul-betul mewujud dengan mudah dan menyenangkan. Jadi nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Harus dipraktekkan. Gini, baik. Ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Artinya harus bisa melakukan tapa teles. Tapa teles itu mengizinkan segala piranti-piranti dalam diri ini basah, termasuk kesadarannya basah, pikirannya basah, adem, ayem, tentrem. Yang dimaksud itu sehingga timbullah rasa sejati akan menyatu dengan alam semesta, dan kita akan mudah sekali mendapatkan suatu ide atau wahyu, intuisi mudah masuk seperti itu untuk kita. Berarti Mbak E sendiri muncul seperti ini sengaja untuk menyampaikan melalui bahasa gitu begini. Mbak, maaf Mbak, apakah setiap orang yang kesini disambut wujud seperti ini, Mbak? Tidak. Berarti setiap orang yang kesini tidak disambut dengan wujud yang sama, berbeda-beda, tergantung mau menyampaikan apa. Dan kita diperlihatkan seperti ini karena memang untuk menyampaikan pitutur tadi dengan cara seperti ini luar biasa, ya. Jadi kita bisa jadi kita menjadi sifat iblis dalam diri kita yang kita piara, menjadi sifat apa tadi ini, singa yang tanpa kita sadari kita piara. Nah, beliau menyampaikan supaya jangan dipiara, izinkan kesadaran sejati untuk muncul. Makanya harus tapa teles, harus basah, supaya binatangnya tidak betah dalam diri kita. Itu luar biasa. Gimana? Maksudnya gimana? Gimana? Ini putih-putih ini. Wah. Oke. Ini diambil. Ini bukan. Ini nyala. Sebentar dulu. Berarti bukan ini, Mbak. Baik. Terus telepon, Mbak. Oke. Berasa kan? Lihat dulu nih. Kelihatan nggak? Apa tuh? Apa nih? Ini dikasih kenang-kenangan oleh beliau. Nanti kita kasih keterangan dulu maksudnya ini apa, Mbak ini tadi dulu. Kelihatan ya? Iya. Oke. Ini maksud tipe apa, Mbak? Oke.
Ini karena kita sudah memahami bahasa beliau, ya, menyambung, kita diberi cindera mata, kenang-kenangan sebagai pengeling-eling katanya, ya. Benda ini untuk pengeling-eling, ini Pak, ada warna merah sebagai warna darah kita. Kita jangan terkontaminasi darah kita dengan sifat binatang, sifat iblis dalam diri kita untuk kita kendalikan. Yang selama ini kita piara, yuk dibersihkan supaya bening, kontras. Nanti setelah kontras bening, kita betul-betul akan selalu basah rezekinya, basah kesehatannya, dan segala pun mudah. Segala hal itu mudah kata beliau, ya. Jadi ini murni dari Allah, dari Tuhan, ketika kita betul-betul membeningkan pikiran kita. Nggih, Mbah, alhamdulillah. Mbah, maaf, Mbah tinggalnya di sini terus apa pindah-pindah, Mbah? Takutnya nanti gini, ada yang bertanya, Mbah tinggal di sini atau gimana? Kalau saya pengen ketemu lagi bisa nggak, Mbah? Katanya bisa, nanti kita ketemu lagi, dan nanti kapan-kapan kita kesini lagi untuk menemui beliau supaya paham. Mbah? Mana dia? Waduh. Mbak, Udah tidak aja lah, tidak aja nggak apa-apa. Yang penting beliau sudah menyampaikan sesuatunya, supaya kita tidak gagal paham nanti. Sudah menyampaikan arti yang dimaksud, kita dalam kehidupan sehari-hari mempraktekkan tapa teles, ya. Jadi tidak harus dalam doa, tapi dalam sehari-hari kita mengiyakan, harus membasahkan seluruh hati, pikiran, perasaan kita selalu basah, selalu bersyukur, adem ayem, begitu maksudnya, ya. Dan ini adalah sebuah makna pengeling-elingnya. Ini kelihatan. Makanya ini apa namanya itu merah. Ini kelihatan di sini. wah, Silo ya. Oke. Sudah yuk kita pulang. Ayo dong. Yuk. Ayo dong. Pulang yuk. Kemana ini? Jauh lagi ini ya kan? Jauh. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.